Ini kisah petani tua miskin yang menolong seekor harimau yang sedang melahirkan di dalam hutan. Selamat menyaksikan kisah ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang berbatasan langsung dengan hutan lebat, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Ranta. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kayu sederhana, ditemani sawah kecil dan beberapa ekor ayam peliharaan. Setiap hari, ia bekerja di ladang, menanam padi, dan mengumpulkan hasil kebunnya untuk dijual di pasar desa. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Pak Ranta mendengar suara rintihan dari dalam hutan. Suaranya dalam dan menyayat hati. Seperti tangisan makhluk yang kesakitan, ia menghentikan pekerjaannya, menajamkan pendengarannya, lalu menoleh ke arah suara itu. Suara apa itu? Gumamnya dalam hati. Rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran membuatnya mengambil obor dan tongkat kayu. Sebelum melangkah menuju sumber suara, semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin jelas suara itu terdengar. Akhirnya, di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan besar, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Seekor harimau betina sedang terbaring lemah di atas tanah. Tubuhnya gemetar, matanya penuh penderitaan. Pak Ranta seketika mundur beberapa langkah. Rasa takut menyelimutinya. Harimau adalah raja hutan, dan jika ia merasa terancam, ia bisa saja menerkamnya dalam sekejap. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tetap berdiri di tempat. Harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Sebaliknya, ia tampak sangat lemah dan kesakitan. Baru kemudian Pak Ranta menyadari, sesuatu perut harimau itu besar, dan darah mengalir di tanah di bawahnya. Astaga, dia sedang melahirkan. Pak Ranta berbisik pelan. Dalam hati, ia bimbang. Haruskah ia pergi dan meninggalkan harimau itu? Atau haruskah ia melakukan sesuatu? Disinilah dimulai kisah keberanian dan belas kasih seorang petani tua terhadap raja hutan yang sedang berjuang melahirkan anak-anaknya. Pak Ranta berdiri diam, menatap harimau betina yang terbaring lemah di tanah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu betul bahaya yang ada di depan matanya. Seekor harimau bisa saja berubah ganas dalam sekejap. Namun, ia juga melihat sesuatu yang lain di mata binatang itu. Kepasrahan dan penderitaan. Harimau itu menggeram pelan, bukan sebagai ancaman, tetapi lebih seperti seruan meminta pertolongan. Pak Ranta menghela napas panjang. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada bahaya lain yang mengintai. Hutan di malam hari selalu penuh misteri, dan siapa tahu ada binatang buas lain yang mengincar harimau lemah ini. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat, menunduk untuk melihat kondisi sang harimau lebih jelas. Darah masih mengalir di bawah tubuh harimau betina, dan tubuhnya gemetar. Pak Ranta ingat, dulu istrinya pernah membantu sapi di desanya melahirkan. Meskipun ini jauh lebih berbahaya, ia tidak bisa berpaling begitu saja. Baiklah, aku akan membantumu, Nak, katanya lirih. Meski ia tahu harimau itu tidak mengerti kata-katanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau kecil yang selalu ia bawa di kantong bajunya. Ia memotong beberapa daun lebar di sekitarnya, menggunakannya sebagai alas agar tubuh harimau tidak terlalu kotor oleh tanah dan darah. Lalu, dengan sangat hati-hati, ia mulai membantu proses kelahiran anak harimau. Harimau betina menggeram lebih keras ketika kontraksi datang. Pak Ranta bisa merasakan kekuatan luar biasa dari binatang itu. Namun ia tetap bertahan. Dengan kesabaran dan ketelitian, ia menarik perlahan anak harimau pertama yang akhirnya keluar, basah dan lemah. Ia segera membersihkan wajah anak harimau itu dengan kain lap yang ia bawa, membantunya bernapas. Sang induk mengangkat kepalanya, melihat anaknya dengan mata berbinar. Pak Ranta tersenyum kecil. Satu sudah lahir, kau harus bertahan, bisiknya. Tak lama kemudian, kontraksi kembali datang. Dengan usaha yang lebih besar, anak harimau kedua akhirnya lahir. Pak Ranta mengulangi proses yang sama, memastikan anak harimau itu selamat. Beberapa saat kemudian, sang induk mulai tenang. Ia menjilati anak-anaknya yang masih lemah.
memastikan mereka hangat dan aman. Pak Ranta duduk di dekatnya, merasa lega, tetapi juga kelelahan. Harimau betina menoleh ke arahnya. Mata kuningnya bertemu dengan mata Pak Ranta. Sejenak, ada sesuatu yang terasa, sebuah pengertian yang tidak membutuhkan kata-kata. Seakan-akan, harimau itu ingin mengatakan, "Terima kasih." Pak Ranta tersenyum kecil. Ia tak pernah menyangka bahwa suatu malam dalam hidupnya, ia akan membantu Raja Hutan melahirkan. Namun, ia belum tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah kisah yang lebih besar. Pak Ranta mengusap keringat di dahinya. Malam semakin larut, tetapi ia tetap bertahan di samping harimau betina yang baru saja melahirkan dua anaknya. Sang induk terlihat sangat lemah, tetapi matanya masih tajam, penuh perhatian terhadap anak-anaknya yang menggeliat kecil. Di tanah beralaskan dedaunan, angin malam berembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Suara jangkrik mengisi keheningan, seakan menjadi saksi bisu atas kejadian luar biasa malam itu. Pak Ranta menatap dua anak harimau mungil yang baru lahir. Mereka masih basah, tubuhnya yang kecil bergetar, dan matanya masih tertutup. Induk harimau mulai menjilati anak-anaknya dengan lembut, memberikan kehangatan dan rasa aman. Pak Ranta mengamati dengan kagum. Ia sadar bahwa meskipun harimau adalah binatang buas, naluri keibuan mereka tetap sama seperti makhluk lainnya, penuh kasih sayang. Namun, belum selesai perasaan lega itu menyelimuti hati Pak Ranta. Ia melihat sesuatu yang membuatnya cemas. Sang induk tampak kembali kesakitan. Tubuhnya kejang sesaat, dan ia mengerang pelan. Astaga, masih ada satu lagi, gumam Pak Ranta. Pak Ranta segera bersiap kembali. Dengan pengalaman seadanya, ia membantu sang induk melewati proses persalinan untuk yang ketiga kalinya. Ia bisa merasakan betapa lelahnya harimau itu. Napasnya berat, dan tubuhnya semakin lemah. Dengan penuh ketelitian dan kesabaran, Pak Ranta membantu menarik anak harimau ketiga keluar. Kali ini, anak itu terlihat lebih kecil dan lemah dibandingkan kedua saudaranya. Pak Ranta buru-buru membersihkan hidung dan mulutnya, memastikan ia bisa bernapas. Sang induk membuka matanya perlahan, kemudian menggerakkan kepalanya untuk menjilati anak harimau yang baru lahir. Namun, tubuhnya begitu lemah, hingga ia hanya bisa berbaring tanpa banyak bergerak. Melihat kondisi itu, Pak Ranta tahu ia tidak bisa pergi begitu saja. Jika ia meninggalkan harimau betina dalam keadaan seperti ini, ia mungkin tidak akan selamat hingga pagi. Ia pun mengambil kantong air minum yang ia bawa dan menuangkan sedikit air ke daun besar, lalu mendorongnya perlahan ke dekat mulut sang induk. Harimau itu mencium bau air, menjulurkan lidahnya dengan lemah untuk menjilatnya sedikit demi sedikit. Pak Ranta tersenyum lega. "Kau harus kuat. Anak-anakmu butuh kau," bisiknya pelan. Ia lalu mengambil beberapa ranting dan daun kering di sekitarnya, membuat api kecil untuk menghangatkan diri. Meskipun harimau tidak takut dingin, ia tahu bahwa sedikit kehangatan mungkin bisa membantu sang induk pulih lebih cepat. Malam itu, Pak Ranta memutuskan untuk tetap tinggal di sana, menjaga harimau betina dan anak-anaknya. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada di posisi ini, tetapi hatinya merasa damai. Ia telah melakukan sesuatu yang benar. Di kejauhan, suara burung hantu menggema, seakan memberi tanda bahwa alam telah menyaksikan momen ajaib ini. Pak Ranta menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu kembali menatap harimau betina yang mulai tertidur dengan anak-anaknya yang meringkuk di dekatnya. Tanpa ia sadari, malam itu bukan hanya tentang kelahiran anak-anak harimau. Itu juga menjadi awal dari hubungan yang tak terduga antara seorang manusia tua dan raja. Hutan yang telah mempercayainya. Fajar mulai menyingsing di balik pepohonan, menandakan berakhirnya malam panjang yang penuh perjuangan. Cahaya keemasan perlahan menyapu hutan, membangunkan kehidupan yang tertidur. Pak Ranta menggeliat pelan, menyadari bahwa ia telah tertidur di dekat perapian kecil yang hampir padam. Ia segera menoleh ke arah harimau betina dan anak-anaknya. Sang induk masih berbaring, tetapi matanya kini lebih segar. Anak-anak harimau yang semalam begitu lemah, kini terlihat lebih kuat, merangkak kecil, mendekati tubuh hangat ibu mereka. Pak Ranta tersenyum lega. "Kau berhasil melewati malam, Bu Harimau,"
gumamnya pelan. Induk harimau menoleh. Matanya menatap Pak Ranta dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan buas atau ancaman, melainkan sesuatu yang lebih lembut, seperti rasa syukur. Ia lalu menjulurkan lidahnya, menjilat lembut anak-anaknya satu persatu, memastikan mereka dalam keadaan baik. Pak Ranta perlahan berdiri, meregangkan tubuhnya yang kaku. Setelah semalaman duduk di tanah, ia merasa senang karena telah membantu. Tetapi ia tahu bahwa sudah saatnya untuk pergi. Namun, saat ia berbalik hendak melangkah pergi, suara geraman pelan menghentikannya. Ia menoleh dan melihat induk harimau berusaha bangkit. Meski masih lemah, dengan susah payah, ia menggerakkan tubuhnya hingga akhirnya bisa duduk. Pak Ranta terkejut ketika sang induk menatapnya sekali lagi, lalu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Harimau betina itu menundukkan kepalanya sedikit, seperti memberi penghormatan. Hati Pak Ranta bergetar. Ia tak pernah menyangka bahwa seekor harimau, raja hutan yang ditakuti banyak orang, akan melakukan gerakan seperti itu kepadanya. Ia mengangguk kecil, membalas penghormatan itu dengan cara manusia. Tidak perlu berterima kasih, katanya lembut. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia. Ia melangkah mundur perlahan, memberi ruang bagi sang harimau untuk tetap tenang bersama anak-anaknya. Induk harimau tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang atau menghalanginya pergi. Saat Pak Ranta berbalik dan mulai berjalan meninggalkan tempat itu, ia merasa bahwa sesuatu dalam hidupnya telah berubah. Ia tidak hanya menyelamatkan seekor harimau. Ia telah membangun sebuah ikatan yang tidak biasa, sebuah hubungan tanpa kata yang hanya bisa dipahami oleh hati. Tanpa ia sadari, langkah kakinya diikuti oleh sepasang mata kuning dari balik dedaunan. Induk harimau masih mengawasinya, memastikan bahwa manusia yang telah menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya pergi dengan selamat. Pagi itu, di tengah hutan yang perlahan terbangun, sebuah kisah persahabatan antara manusia dan raja hutan telah dimulai. Hari-hari berlalu sejak malam bersejarah itu. Pak Ranta kembali ke kehidupannya sebagai petani. Tetapi hatinya tetap dipenuhi kehangatan setiap kali ia mengingat sang induk, harimau, dan anak-anaknya. Setiap kali ia pergi ke ladang yang berada di tepi hutan, ia merasa seperti sedang diawasi, bukan dengan niat buruk, melainkan dengan rasa penasaran dan pengakuan. Ia tidak pernah melihat harimau betina itu lagi secara langsung, tetapi jejak kaki besar sering muncul di sekitar batas hutan. Terkadang, ia menemukan dedaunan yang tampak sengaja disingkirkan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin memberitahunya bahwa mereka masih ada di sana. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, saat Pak Ranta tengah memeriksa tanaman padi di sawahnya, ia mendengar suara gaduh dari hutan. Terdengar suara burung yang terbang ketakutan dan beberapa teriakan samar. "Hei, cari jejaknya ke arah sana." Pak Ranta menegang. Ia mengenali suara itu, para pemburu. Dengan cepat, ia meletakkan sabitnya dan berjalan ke arah suara. Berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Dari balik semak-semak, ia melihat 3 orang pria bersenjata dengan pakaian coklat kusam, membawa senapan dan jaring. Mereka tampak mencari sesuatu dengan penuh keseriusan. "Laporan dari desa sebelah? Benar, ada harimau betina dengan anak-anaknya di sekitar sini," kata salah satu dari mereka. Pak Ranta merasa darahnya mendidih. Ia tahu siapa yang sedang mereka cari. Ia mengamati mereka dengan saksama. Para pemburu itu terus menyisir hutan, mencari jejak harimau betina yang telah ia selamatkan. Jika mereka menemukannya, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menangkap atau bahkan membunuhnya demi keuntungan. Pak Ranta tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan hati-hati, ia berjalan memutar melalui jalur yang ia kenal baik. Ia harus menemukan harimau betina sebelum para pemburu menemukannya terlebih dahulu. Setelah beberapa menit berjalan cepat, ia tiba di sebuah bukit kecil di dalam hutan. Dari sana, ia bisa melihat sebuah celah di antara batu besar, sebuah tempat persembunyian yang mungkin digunakan harimau betina dan anak-anaknya. "Bu, harimau, kau di sana?" bisiknya pelan. Tak lama, terdengar suara geraman halus dari dalam celah batu. Pak Ranta menelan ludah. Ia tahu bahwa ia sedang menghadapi bahaya, tetapi ia juga tahu
bahwa ia harus melakukan sesuatu. Pemburu datang. "Kau harus pergi," katanya lirih. Sang induk harimau muncul dari dalam bayangan batu. Matanya tajam, namun penuh kewaspadaan. Anak-anaknya yang kini sudah lebih besar, merangkak di dekat kakinya. Pak Ranta melihat sekilas luka kecil di kakinya. Mungkin akibat perjalanannya di hutan. Tanpa ragu, Pak Ranta mengambil segenggam lumpur dan mengoleskannya ke beberapa jejak kaki di tanah, berusaha menghapus jejak yang mengarah ke sarang. Lalu, ia berdiri dan menepuk-nepuk pakaiannya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Pergilah ke arah sungai, ikuti arus ke dalam hutan," katanya sambil menunjuk ke arah lain. Harimau betina menatapnya sejenak, seolah mengerti. Lalu, tanpa suara, ia berbalik dan mulai bergerak. Anak-anaknya mengikuti di belakang. Dalam beberapa saat, mereka menghilang ke dalam rimbunnya hutan. Pak Ranta menghela napas lega, tetapi ia tahu tugasnya belum selesai. Ketika langkah-langkah berat para pemburu semakin mendekat, Pak Ranta segera mengambil keputusan berani. Ia berjalan keluar dari balik semak-semak, pura-pura sedang mencari kayu bakar. "Hei, Pak Tua, kau lihat harimau lewat sini?" Salah satu pemburu bertanya dengan nada kasar. Pak Ranta menggeleng. "Harimau? Tidak ada. Yang ada cuma burung dan monyet," katanya santai, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Para pemburu saling berpandangan. Salah satu dari mereka menggerutu, mungkin kita kehilangan jejaknya. Ayo cari di tempat lain." Mereka akhirnya pergi ke arah yang berlawanan. Pak Ranta tersenyum kecil, lalu kembali ke ladangnya. Ia tahu bahwa ia telah menyelamatkan harimau betina itu sekali lagi. Malamnya, saat ia duduk di beranda rumahnya, ia menatap ke arah hutan dan tersenyum. Ia merasa bahwa di dalam sana, di tempat yang jauh lebih dalam dan aman, seekor harimau betina bersama anak-anaknya sedang beristirahat dengan tenang, jauh dari ancaman manusia. Ia berbisik pelan, "Hiduplah dengan bebas, wahai Raja Hutan." Hari-hari berlalu sejak Pak Ranta menyelamatkan harimau betina dan anak-anaknya dari para pemburu. Ia kembali menjalani hidupnya seperti biasa, mengurus sawah dan kebun. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia masuk ke hutan untuk mencari kayu, bakar, atau memeriksa perangkap ikannya di sungai, ia merasa tidak pernah sendirian. Ia mulai menyadari tanda-tanda kehadiran sang harimau. Kadang-kadang, ia menemukan jejak kaki besar di dekat sawahnya, atau mendengar geraman halus dari dalam semak-semak saat ia melintas di tepi hutan. Awalnya, ia mengira itu hanya kebetulan. Namun, semakin hari, ia sadar bahwa harimau betina itu tidak benar-benar pergi. Suatu sore, saat ia sedang mengangkat hasil panennya, ia mendengar suara gemerisik dari hutan. Ia menoleh dan melihat sepasang mata kuning mengintip dari balik pepohonan. Pak Ranta tersenyum kecil. "Jadi kau masih di sini, ya?" katanya pelan. Induk harimau itu keluar sedikit dari balik semak-semak, cukup jauh untuk tetap merasa aman, tetapi cukup dekat untuk menunjukkan keberadaannya. Di sampingnya, dua anak harimaunya yang kini mulai tumbuh besar, ikut mengintip dengan rasa ingin tahu. Pak Ranta tidak merasa takut. Ia justru merasa seolah-olah sedang bertemu dengan seorang teman lama. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi semakin aneh, tetapi juga semakin akrab. Setiap kali Pak Ranta pergi ke hutan, ia sering melihat sekilas harimau itu di kejauhan, seolah mengawasinya. Kadang, ia bahkan menemukan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harimau itu membantunya, seperti jejak babi hutan yang menjauh dari ladangnya, atau sisa-sisa bangkai rusa, yang menunjukkan bahwa harimau itu berburu di tempat lain, bukan di sekitar sawahnya. Suatu hari, saat ia sedang mencari kayu bakar di tepi sungai, ia terpleset dan jatuh ke tanah. Ia mengerang pelan, merasakan sakit di pergelangan kakinya. Saat ia mencoba bangun, ia mendengar suara geraman lembut. Ia menoleh dan melihat harimau betina itu berdiri tidak jauh darinya. Mata kuningnya menatap Pak Ranta dengan penuh perhatian. Pak Ranta tersenyum lemah. "Aku baik-baik saja. Jangan khawatir," katanya. Meski ia sendiri belum yakin apakah ia bisa berjalan kembali ke rumah tanpa bantuan. Harimau itu tidak langsung pergi. Ia tetap diam di tempatnya, seolah memastikan bahwa Pak Ranta benar-benar baik-baik saja. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan menghilang ke dalam hutan.
Ketika Pak Ranta akhirnya berhasil pulang dengan tertatih-tatih, ia tidak bisa berhenti berpikir tentang harimau itu. Hubungan mereka semakin jelas, bukan sekadar pertemuan singkat antara manusia dan hewan liar, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Mereka saling memahami, meskipun tanpa kata-kata. Malam itu, Pak Ranta duduk di beranda rumahnya, menatap ke arah hutan dengan senyum di wajahnya. "Mungkin kau memang raja hutan?" katanya pelan. "Tapi sekarang, aku merasa seperti punya seorang teman di dalam sana." Di kejauhan, terdengar suara geraman lembut, hampir seperti jawaban. Musim hujan tiba, membawa angin dingin dan hujan deras yang membuat tanah becek dan licin. Pak Ranta tetap bekerja di sawahnya, meski tubuh tuanya mulai terasa lebih cepat lelah. Hujan yang terus turun juga membuat hasil panennya berkurang, dan ia harus lebih sering ke hutan untuk mencari kayu bakar dan makanan tambahan. Suatu sore, saat hujan reda, Pak Ranta memutuskan pergi ke hutan untuk memeriksa perangkap ikannya di sungai. Ia berjalan hati-hati di jalan setapak yang licin, membawa keranjang anyaman di punggungnya. Namun, saat ia hampir sampai di sungai, kakinya terpeleset di atas tanah basah. Aduh, Pak Ranta terjatuh keras. Tubuhnya terbanting ke tanah berlumpur. Ia mencoba bangkit, tetapi rasa sakit menusuk di kakinya. Pergelangan kakinya terkilir, membuatnya sulit berdiri. Ia duduk terdiam, menghela napas panjang. Hutan mulai gelap, dan ia tahu bahwa berjalan pulang dalam keadaan seperti ini akan sangat sulit. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dari balik pepohonan. Pak Ranta menegang, hatinya berdegup cepat. Apakah ada binatang buas yang datang? Dari balik semak-semak muncullah sosok yang sudah tidak asing lagi baginya, induk harimau betina yang pernah ia selamatkan. Pak Ranta terdiam, menatap harimau itu dengan mata penuh keheranan. Sang harimau menatapnya balik, lalu perlahan berjalan mendekat. "Kau lagi," gumam Pak Ranta. Tersenyum meski tubuhnya kesakitan. Harimau itu berhenti di dekatnya, mengendus-endus udara, seolah memahami bahwa manusia tua di depannya sedang dalam kesulitan. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia duduk di dekat Pak Ranta, seolah-olah ingin menemaninya. Pak Ranta merasa terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa harimau ini akan datang menemuinya di saat ia butuh bantuan. Dengan susah payah, ia mencoba berdiri, tetapi keseimbangannya tidak stabil. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Harimau betina itu bergerak mendekat, lalu merendahkan tubuhnya sedikit, seakan memberi isyarat agar Pak Ranta bersandar padanya. Pak Ranta terdiam beberapa saat, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa kau ingin membantuku?" Dengan hati-hati, ia meletakkan tangannya di punggung harimau, merasakan bulunya yang kasar namun hangat. Dengan bantuan harimau, ia berhasil berdiri perlahan. Harimau itu tetap diam, membiarkan Pak Ranta bertumpu padanya. Dengan langkah pelan, mereka berdua mulai berjalan menuju desa. Hutan malam mulai gelap, tetapi Pak Ranta tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Saat mereka hampir sampai di pinggir hutan, harimau itu berhenti. Ia menatap Pak Ranta sejenak, lalu dengan gerakan lembut, ia menjauh perlahan. Pak Ranta tersenyum. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. Harimau itu menatapnya sekali lagi, sebelum menghilang ke dalam kegelapan hutan. Malam itu, Pak Ranta kembali ke rumah dengan hati penuh kehangatan. Ia telah menolong harimau itu sekali, dan kini, harimau itu telah membalas budi dengan caranya sendiri. Di antara mereka, telah terjalin sebuah persahabatan yang tidak biasa persahabatan antara manusia dan raja hutan. Musim hujan berlalu, dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa di desa. Pak Ranta semakin jarang pergi ke hutan sendirian, karena tubuhnya yang semakin renta. Namun, setiap kali ia berdiri di tepi sawah dan menatap ke arah rimbunnya pepohonan, ia selalu berharap bisa melihat sosok harimau betina dan anak-anaknya sekali lagi. Suatu pagi, saat ia berjalan menyusuri pinggiran hutan, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di atas tanah yang lembab, terdapat jejak kaki harimau lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Itu berarti, anak-anak harimau yang dulu kecil
kini telah tumbuh besar. Pak Ranta tersenyum. Mereka sudah menjadi harimau dewasa. Gumamnya pelan. Tiba-tiba, angin berembus membawa suara gemerisik dari semak-semak. Pak Ranta berhenti melangkah, lalu menoleh ke arah suara itu. Dari balik pepohonan, muncullah seekor harimau besar, sang induk harimau. Ia masih gagah seperti dulu. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya masih tajam, tetapi kali ini ada ketenangan di dalamnya. Pak Ranta menatapnya dengan penuh rasa haru. "Jadi, kau masih di sini ya?" katanya pelan. Harimau betina itu berdiri diam, seolah mengamati Pak Ranta untuk terakhir kalinya. Lalu, dari belakangnya, muncul 2 ekor harimau muda yang kini telah tumbuh besar. Mereka menatap Pak Ranta dengan rasa penasaran, tetapi juga dengan penghormatan yang sama seperti induk mereka. Pak Ranta mengangguk kecil. Ia mengerti apa yang sedang terjadi. "Kalian sudah siap untuk hidup sendiri, ya?" Sang induk harimau bergerak mendekat beberapa langkah, lalu berhenti. Ia menatap Pak Ranta dalam-dalam. Sebelum menundukkan kepalanya sedikit, sebuah tanda penghormatan terakhir. Pak Ranta tersenyum. "Aku juga berterima kasih. Kau sudah memberiku pengalaman yang luar biasa dalam hidupku." Harimau betina itu menatapnya sekali lagi, lalu dengan gerakan anggun, ia berbalik dan mulai berjalan masuk ke dalam hutan. Kedua anaknya mengikuti di belakangnya. Sesekali menoleh ke arah Pak Ranta, sebelum akhirnya menghilang di antara pepohonan. Pak Ranta berdiri diam di tempatnya, menatap ke arah hutan yang kini sunyi. Ia tahu bahwa itu adalah perpisahan terakhir mereka. Sang harimau dan anak-anaknya telah siap menjalani hidup mereka di alam liar, sebagaimana seharusnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. "Selamat tinggal, Raja Hutan," katanya lirih. Ia tahu bahwa mungkin ia tidak akan pernah melihat mereka lagi, tetapi ia merasa damai. Mereka telah mengajarkan satu hal berharga dalam hidupnya, bahwa persahabatan sejati bisa tumbuh di antara makhluk yang berbeda, selama ada rasa saling percaya. Dengan langkah ringan, Pak Ranta berbalik dan berjalan pulang. Hatinya penuh dengan kenangan indah yang akan ia simpan selamanya.